pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Himbauan saya kepada para orang tua, saya harap agar lebih memperhatikan anaknya, khususnya anak-anak yang masih membutuhkan pantauan orang tua, anak 10 tahun ke bawah. Jadi harus dipantau kegiatan-kegiatan anak ini yang dilakukan. Ini menjadi program kementerian untuk tahun ini karena ini Gema Patah 1 juta patok, sudah berkoordinasi dengan MURI dan ini akan tercatat sebagai rekor MURI. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Bau-Bau imbau warga tidak terprovokasi isu penculikan anak. Kota Bau-Bau mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan batas tanah atau GEMPATAS di 500 titik pada 3 Februari mendatang. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 28 Januari 2023 bersama saya Waude Sabaria. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Kapolres Bau-Bau imbau warga tidak terprovokasi isu penculikan anak. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Isu penculikan anak akhir-akhir ini santer menjadi perhatian publik di beberapa daerah termasuk kota Bau-Bau. Bahkan di kota Sorong, seorang wanita parubaya asal Buton dibakar hidup-hidup lantaran warga tersulut amarah pada korban yang diduga merupakan tersangka percobaan penculikan anak. Belum lama ini di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorowalio, kota Bau-Bau pun geger percobaan penculikan anak. Hingga kini kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sayangnya tidak cukup bukti dan saksi yang mengarah ke isu tersebut. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masukan Misalayuk menyebutkan sudah memeriksa beberapa saksi, namun keterangan mereka kurang mendukung terhadap apa yang telah dituduhkan upaya percobaan penculikan anak. Atas maraknya isu yang cukup mengkhawatirkan masyarakat dan dikhawatirkan tindakan main hakim sendiri, Kapolres Bau-Bau meminta warga melaporkan segala aktivitas mencurigakan lingkungan sekitar yang menyangkut keamanan dan keselamatan bermasyarakat. Kalau terkait dengan penculikan anak, tentunya kita lihat dulu informasi berasal dari mana. Kita cek kebenarannya dulu, karena kemarin ada beberapa informasi yang sumir, di mana tempat daripada kejadian perkara itu bukan di Sultra, bukan di Bau-Bau. Sedangkan yang diviralkan melalui media sosial adalah Bau-Bau, ternyata bukan, yaitu di Sulawesi Tengah. Nah, kemudian himbauan saya kepada para orang tua, saya harap orang tua agar lebih memperhatikan anaknya, khususnya anak-anak yang masih membutuhkan pantauan orang tua, anak 10 tahun ke bawah. Jadi harus dipantau kegiatan-kegiatan anak ini yang dilakukan apa. Ia pun meminta warga tidak termakan isu hoax yang belum pasti kebenarannya. Seluruh warga diminta cerdas bermedia sosial dan menyaring segala informasi, utamanya isu penculikan anak. Mantan Kapolres Buton Utara itu pun memberikan imbauan kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya, utamanya selepas pulang sekolah, serta meningkatkan koordinasi dengan guru, sebab pihaknya tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari warga yang turut mengawasi lingkungan sekitar. AKBP Bungin pun meminta segala informasi yang diduga akan menimbulkan hal negatif dan melanggar pidana agar melaporkannya ke pihak berwajib sehingga ditindaklanjuti. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Kota Bau-Bau mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan batas tanah atau GEMPATAS di 500 titik pada 3 Februari mendatang. GEMPATAS akan dilakukan serentak seluruh Indonesia sebanyak 1 juta titik dengan target rekor muri. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Ini menjadi program kementerian untuk tahun ini karena ini Gema Patah 1 juta patok, sudah berkoordinasi dengan MURI dan ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan pemasangan 1 juta patok tanah melalui gerakan masyarakat pemasangan batas tanah atau GEMPATAS yang akan dicanangkan serentak pada 3 Februari 2023. Program tersebut ditargetkan memecahkan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau Asmanto Mesman menjelaskan, pemasangan tanda batas tanah merupakan kegiatan pendahuluan dalam rangka pensertifikatan tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Untuk Kota Bau-Bau, kebagian pemasangan tanda batas tanah sebanyak 500 titik. Ini menjadi program kementerian
Untuk tahun ini karena ini Gema Patas 1 juta patok, sudah berkoordinasi dengan Muri dan ini akan tercatat sebagai rekor Muri jika memenuhi kriteria menurut Muri. Jadi kriterianya tentu ada foto, ada koordinat dari seluruh Indonesia, termasuk Bau-Bau itu 500 pemasangan tanda batas. Untuk di Bau-Bau, kata Asmanto, Gema Patas serentak akan dicanangkan di Kelurahan Liwuto dan Sukanayo, Pulau Makassar, Kecamatan Kokalukuna. Pemasangan patok tanda batas dilakukan oleh masyarakat pemilik lahan. Asmanto juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, untuk pencanangan program tersebut. Yang memasang tanda batas itu pemilik tanah sendiri. Kami hanya menyaksikan, Pak Wali Kota juga nanti akan menyaksikan pemasangan tanda batas dan akan kita buatkan berita acara pemasangan tanda batas. Kalau nanti pemasangan tanda batas itu tanah milik pemerintah daerah, misalnya kantor kelurahan Sukanayo, kalau kantor kelurahan itu belum bersertifikat, berarti Pak Wali bisa memasang tanda batas. Nanti kalau terbit sertifikatnya di atas nama pemerintah Bau-Bau, Kota Bau-Bau. Pada 2023 ini, tambah Asmanto, pihaknya menargetkan penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL sebanyak 2.626 bidang untuk 4 kelurahan, yakni Kelurahan Liwuto, Sukanayo, Kadolomoko, dan Kelurahan Katobengke. Namun, lanjut Asmanto, jika 4 kelurahan tersebut tuntas dan masih terdapat sisa target PTSL, maka akan diberikan kepada kelurahan di Bau-Bau yang sebelumnya telah tuntas pengukuran tanahnya dalam program PTSL tahun 2018 sampai 2021. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Tingkatkan derajat hidup kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton penuhi kebutuhan infrastruktur dasar di Kecamatan Lasalimo. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan. Dalam rangka peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Lasaliwu, kita alokasikan 1 unit ambulans. Pemerintah Kabupaten Buton terus berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah pemerintahan kecamatan hingga kelurahan dan desa. Peningkatan derajat kesehatan itu tentu perlu didukung dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar maupun pendukung fasilitas layanan kesehatan di seluruh pusat kesehatan masyarakat, puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Safarudin di Lasalimu menyebutkan, khusus di Kecamatan Lasalimu, tahun 2023 ini telah dianggarkan 4 paket pekerjaan fisik. Yang pertama adalah pembangunan puskesmas pembantu di Desa Waoleona, namun sampai saat ini belum mendapatkan lokasi tanah baik dari hibah masyarakat maupun dari tanah kas desa. Kedua, pembangunan puskesmas pembantu di Desa Nambo yang telah mendapatkan hibah tanah dari masyarakat untuk lokasi pembangunannya. Yang ketiga, untuk Swandala, Pustu Swandala juga 1 unit, Pak. Itu sudah ada tanah kas desa. Kemudian 1 pustu di Desa Benteng. Ini yang belum ada lokasi tanahnya. Selain itu, lanjut Safarudin, Dinkes Buton juga telah mendistribusikan alat USG di seluruh puskesmas se-Kabupaten Buton. Dengan adanya alat ini, ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kondisi janin secara rutin di puskesmas wilayahnya masing-masing, sehingga tidak harus jauh-jauh ke RSUD Kabupaten Buton ataupun mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan pemeriksaan di dokter praktek. Dalam rangka peningkatan sarana prasarana kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Lasaliwu, kita alokasikan 1 unit ambulans di Puskesmas Waoleona, Pak. Mobil ambulans Waoleona untuk mendukung kegiatan layanan di Puskesmas Waoleona. Kemudian 2022 ada 1 unit motor di Puskesmas Lasalimu. Saat ini, Kabupaten Buton juga memiliki 1 tambahan puskesmas di Desa Siontapina yang diresmikan langsung oleh PJ Bupati Buton Basiran Kamis kemarin. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Polres Bau-Bau amankan tersangka pencurian dengan nilai total barang elektronik termasuk di atas 100 juta rupiah. Diketahui pelaku juga residivis kasus serupa di tahun 2017 lalu.
Selengkapnya kembali Wado Nurliani melaporkan. Warga Kecamatan Batu Poro, Kota Bau-Bau inisial AR tak pernah kapok melakukan tindakan pencurian, belum lama menghirup udara bebas dari sempitnya jeruji besi, pria berusia 26 tahun itu kembali berulah melanggar hukum. Ajaibnya, AR melaksanakan aksi pencurian seorang diri dan berhasil menggondol 2 unit motor, beberapa unit HP, 3 laptop, bahkan tak melewatkan menggasak CCTV, bahkan kipas angin milik korbannya. Tindakan kriminal AR ternyata terjadi di beberapa lokasi di Kota Bau-Bau dengan korban yang berbeda-beda. Jika di total hasil curian AR di atas 100 juta rupiah karena pelaku juga mencuri emas hingga uang tunai. Lokasi kriminal pelaku terpusat di Kelurahan Tarafu 4 kali dan 1 kali di Jalan Betuambari. Aksi pemuda itu terhenti saat tim Resmob Polsek Wolio bersama tim Opsnal Intelkam Polres Bau-Bau berhasil mengamankan tersangka pada 14 Januari 2023. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk menyebutkan seluruh barang curian diamankan tersangka di rumah kosong, sementara barang yang berukuran kecil seperti handphone disimpan pelaku di kediamannya. Dan modus yang dilakukan oleh pelaku ini memang sama, tetapi agak berbeda dengan pada saat kegiatan tahun 2017 tersebut, yaitu di mana tahun 2017 itu dia melakukan pencurian dengan bermotor atau memetik di jalan. Nah, yang sekarang ini dia melakukan pencurian dengan pemberatan dengan cara dia memonitor rumah calon korbannya yang seolah-olah tidak berpenghuni ataupun orang tersebut sedang tidur ataupun sedang di luar rumah, baru dia melakukan tindakan-tindakan pencurian tersebut. Dijelaskan Kapolres, modus tersangka dengan memantau lebih dulu rumah para korbannya. Setelah ada kesempatan dan rumah ditinggal pemilik, tersangka kemudian melancarkan niatnya. Motivasi tersangka mencuri semata-mata desakan ekonomi karena belum memiliki pekerjaan tetap. Sementara Kapolsek Wolio AKP Masud Gunawan menyebutkan pelaku pernah mencuri motor di tahun 2017 sejumlah 9 unit dan telah menjalani hukuman. Pelaku kemudian bebas di tahun 2019. Jadi kami sampaikan di sini bahwa sebelumnya TSK atas inisial AR ini juga pernah melakukan kasus yang sama di tahun 2017, yaitu pencurian, yaitu curamor sebanyak 9 unit dan itu sudah menjalani hukuman. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Wolio Polres Bau-Bau dan pelaku akan dikenakan sanksi pasal 363 ayat 1 ke 3 subsidiar pasal 362 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Kepala Bulog Bau-Bau Muhammad Akbar Said menuturkan stok beras cadangan pemerintah di gudang penyimpanan mencapai ratusan ton. Pasokan beras Bulog berasal dari Kabupaten Konawe. Ia juga mengungkapkan pada awal Januari stok sempat menyentuh 1.500 ton, namun karena sudah menyalurkan ke PSA atau SPHT, sekarang stok tersisa sekitar 700-an ton. Ia juga mengaku sudah berupaya membantu pemerintah menurunkan harga beras yang saat tengah berfluktuasi dengan program SPHT atau stabilisasi pasokan dan harga pangan sejak awal Januari. Akbar merinci 700-an ton tersebut merupakan beras kualifikasi medium, sedangkan beras komersial setara beras premium di pasar sejumlah 20 ton. Pasokan beras yang ada dipastikan cukup sampai akhir Februari 2023. Warga pun diminta tidak panik karena pihaknya akan kedatangan stok lagi dari daerah Sulawesi Selatan. Diakuinya dalam sehari, distribusi beras untuk 4 wilayah kerjanya mencakup 50 hingga 60 ton sehari. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolres Bau-Bau imbau warga tidak terprovokasi isu penculikan anak. Kota Bau-Bau mencanangkan gerakan masyarakat pemasangan batas tanah atau gemapatas di 500 titik pada 3 Februari mendatang. Demikian Warta Captain hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.